Ini tipsnya. Ada rumus hati, heart. Ini singkatannya. Ini biar kayak stand up itu terus ada singkatannya. Nah, hanya adalah heal in his presence. Jadi hidup yang sehat di hadapannya. Jadi itu simbol orang yang, sebut saja kalau bahasa agama, khusyuk. Makanya itu manifestasi huruf H itu mindfulness. Hidup yang sungguh-sungguh, hidup yang khusyuk, tidak asal-asalan. Jadi makan ya dinikmati makannya serius sungguh-sungguh. Tidur ya tidur yang serius sungguh-sungguh. Kita kan jarang tidur serius hari-hari ini. Kita selalu ketiduran. Ya kan? Saya tidak tahu apa kalau teman-teman ini masih tidak kayak waktu kecil dulu. Cuci kaki, cuci tangan, terus ke atas tempat tidur, terus berdoa, terus tidur. Kan sekarang tidak begitu. Pokoknya capek ya ke atas tempat tidur, baca HP sampai ketiduran. Jadi kita tidak pernah tidur, yang ada kita ketiduran. Pasti tidak menikmati tidur. Tidak mindful. Padahal setiap aktivitas yang baik, yang bermanfaat, kalau mindful itu pasti manfaat dan efeknya luar biasa untuk hidup kita. Kalau serius, tapi seringkali karena kita tidak serius, ya kita tidak dapat banyak manfaat dari situ. Sholat, ngobrol, ngaji, silaturahim, baca buku, dan lain sebagainya. Itu kan aspek-aspek yang kegiatan-kegiatan yang baik dalam hidup kita. Tapi karena kita tidak sungguh-sungguh, tidak mindful tadi, ya efeknya jadi tidak maksimal. Yuk kita nikmati ya apapun aktivitas kita. Sekedar minum teh, minum kopimu itu, coba sekali-sekali dinikmati, dirasakan benar. Wong sekarang teman-teman makan saja kan didampingi HP. Jadi sambil makan, sambil nyekrol Instagram, sambil lihat Twitter, jadi makannya tidak dinikmati. Kadang-kadang kita tidak tahu, mungkin laukmu diambil temanmu, apa kamu tidak, lu kok tiba-tiba habis. Nah, yuk heart yang pertama, heal in his presence. Yuk hidup yang serius, yang sungguh-sungguh, dinikmati setiap hembusan nafas, setiap detik yang engkau alami. Yang kedua huruf E, engage with purpose. Kalau ini yo hidup dengan penuh tujuan, jangan asal-asalan. Saya Pak ingin target ini, jangka pendeknya ini, jangka menengahnya ini, jangka panjangnya ini. Ini untuk pendidikan, kalau ini untuk agama, kalau ini untuk hidup bersama sosial, boleh. Catat saja biar tidak lupa target-target, tujuan-tujuan. Akan membuat hidup lebih bersemangat. Jadi engage with purpose, hidup yang terlibat dengan tujuan. Kemudian ada huruf A, I. Achieve with gratitude. Yuk berjuang sungguh-sungguh tapi dengan penuh rasa syukur. Jadi tidak dengan kecewa, tidak dengan dendam, tidak dengan kebencian, tapi dengan penuh rasa syukur. Itu akan membuat hidup menyenangkan, membahagiakan. Kemudian huruf R. Rise with patience and humility. Meningkatlah dengan sabar dan kerendah hatian. Kalau ini butuh penataan emosi, emotional regulation. Yuk kita meningkat, tapi yuk jangan kesusu, ada tahapan-tahapannya. Yang sabar. Kemudian thrive with compassion. Kalau ini kasih sayang dan pelayanan. Jadi mari mengupgrade, meningkatkan hidup kita dengan kasih sayang. Nah, jadi
Ini rumus dari hati, namanya heart. Mindfulness, kemudian purpose, gratitude, emotional regulation, compassion, and service. Ini akan jadi kunci jadi kita orang yang cerdas secara spiritual. Nah, wah ini tulisannya kecil-kecil. Pasti tidak terbaca. Saya ambil strategi dari 3 tokoh. Yang pertama Dana Zohar tadi. Kata Dana Zohar, SQ yang tinggi menuntut integritas pribadi yang paling kuat. Menuntut kita untuk terbuka terhadap pengalaman di mana kita mampu untuk melihat kehidupan dan orang lain secara segar. Seolah-olah melalui mata seorang anak. Untuk belajar bagaimana memanfaatkan intuisi dan visualisasi kita sebagai jalan yang kuat untuk menggunakan pengetahuan batin kita dalam membuat perbedaan. Saya baca kayak gini, saya yakin teman-teman tidak paham. Ini menuntut agar kita berhenti berlindung pada apa yang kita ketahui dan terus-menerus mengeksplorasi dan seterusnya. Itu dari buku terjemahannya. Jadi nanti ya saya jelaskan saja. Saya baca dulu. Yang kedua dari Hank Schramm. Intinya sama, 3 strategi ini. Apa yang menjadi nasihat terbesar sepanjang masa? Kata Schramm, tetaplah seperti anak kecil. Sebenarnya nasihatnya Dana Zohar tadi juga mirip. Menyuruh kita yuk murni lagi seperti anak kecil. Anak kecil itu bagaimana? Terbuka. Terbukalah. Jadilah petualang. Ingin tahu. Bersemangatlah untuk belajar. Bersikaplah tulus. Paling tidak untuk dirimu sendiri. Jangan menghakimi. Akui keajaiban hidup dan pengalaman luar biasa yang dibawanya. Nah, Dana Zohar, Hank Schramm itu mengajarkan kita, yuk ayo meniru anak kecil saja. Tidak usah belajar ruwet-ruwet. Anak kecil itu lebih prospek secara spiritual. Yang pertama apa? Mereka terbuka. Petualang, ingin tahu, semangat belajar. Anak kecil itu kan masih rasa ingin tahunya tinggi. Apa-apa ditanyakan. Sementara kita yang besar itu cenderung merasa sudah tahu. Nah, ayo seperti anak kecil lagi, semangat belajarnya tinggi. Kemudian tulus. Anak kecil itu tidak malu kalau bilang tidak tahu. Bilang suka ini, tidak suka itu. Kalau anak kecil kan tidak malu dia. Aku ingin ini, aku ingin itu. Tidak suka ini, tidak suka itu, tulus. Kita tambah besar, tambah palsu. Kadang-kadang kita seneng tapi bilangnya enggak. Kamu seneng ya? Enggak, kata siapa misalnya. Padahal ya seneng. Kita tambah lama tambah palsu. Kita takut bilang apa adanya. Seneng sih, tapi apa ya dia mau padaku. Kan lebih positif untuk dirimu. Bersikaplah tulus. Jangan menghakimi. Kita tambah besar, tambah banyak ilmu, rasanya lebih suka menghakimi. Oh ini anak soleh. Ah kalau ini setengah soleh. Oh kalau itu solehnya tinggal 1/4. Ah ini. Kita itu senengannya menghakimi, memberi label-label. Nah, kalau anak kecil kan tidak begitu. Anak kecil apa saja dinikmati. Dan mengakui segala momen, menikmati segala pengalaman yang luar biasa yang dia alami. Kalau mengalami apa kan heboh anak kecil itu. Wow seneng. Kalau kita kan kadang agak jaim. Padune seneng tapi gengsi nanti. Masuk dianggap nggak ngerti kan, malu kan. Tapi enggak, kalau anak kecil itu seneng-seneng aja. Enggak seneng ya enggak seneng saja. Nah, kita sekarang banyak terdistorsi. Kehilangan ketulusan kita. Kehilangan semangat belajar kita. Nah, terakhir ada dari Peter Safford. Ini juga strategi.
Dia mengkritik kita. Kelangsungan hidup itu cirinya hewan. Motivasinya ketakutan. Sekedar survive, kelangsungan hidup itu kan survive. Itu tidak cocok untuk makhluk spiritual. Kalau makhluk spiritual seperti kita, itu keingintahuan, kasih sayang, dan kreativitas. Itu kuncinya. Motivasinya cinta. Nah, jadi kalau jawaban kita hidup ala apa? Yang penting jalan, yang penting hidup, yang penting sehat, nyaman kan gitu aja, itu ndak manusia. Kalau sekedar nyaman ya binatang juga nyari nyaman, nyari enak dan nyari hidup. Kalau manusia tidak di situ. Kalau sekedar itu ya level kita turun. Makhluk spiritual itu cirinya ingin tahu, kasih sayang dan kreativitas. Jadi melahirkan hal-hal yang baru. Nah, ini dari Peter Shepard. Baik, ringkasnya. Ini kok tiba-tiba ringkasnya. Manusia cerdas spiritual itu profilnya seperti itu yang saya tulis. Dia mengenali dirinya dan dari sekitarnya. Kemudian menjalani hidup dengan tulus dan rendah hati. Dia sadar batas pengetahuannya. Percaya pada kebijaksanaan hidup. Percaya pada kebijaksanaan hidup itu kalau dapat sedih, dia tahu ya memang saatnya sedih, sunatullahnya begitu. Apapun yang terjadi pasti itu versi terbaik seperti yang dirancang oleh Tuhan. Kemudian tidak tertarik menjadi apa yang orang lain inginkan. Jadi kalau dia ingin sesuatu ya dia sampaikan. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terdistraksi. Kemudian bijaksana. Kemudian dermawan, memberi tanpa mengharap balasan. Kemudian orangnya tenang. Tidak mudah panik, tidak mudah heboh. Kemudian merangkul siapapun yang hadir dengan rasa bersyukur. Jadi tidak milih-milih orang, tidak memilah-milah orang, melabel-labeli orang. Membersihkan diri dari keterikatan dunia. Dan yang terakhir, menspiritualkan pengalaman. Menspiritualkan pengalaman itu tadi ya, pengalaman apapun dihubungkan dengan Tuhan, dihubungkan dengan yang maha tinggi. Uang itu duniawi, kita spiritualkan dengan cara kita menyedekahkannya. Kambing kita itu harta duniawi, kepemilikan duniawi, kita spiritualkan dengan cara kita korbankan. Jadi ini namanya menspiritualkan pengalaman. Makan kita itu sebenarnya urusan perut saja, kesehatan duniawi biasa. Kita spiritualkan dengan cara kita niat makan biar kuat jasmani rohani untuk ibadah menjalankan amanat hidup dari Allah. Ini namanya menspiritualkan pengalaman. Jadi pengalaman apapun kita sambungkan dengan yang maha tinggi, dengan Allah. Baik, saya kira itu. Masih ada beberapa quotes yang saya bawa sehubungan dengan kecerdasan kita hari ini ya. Ini ada kritik dari Martin Luther King Jr. Kapan-kapan kita angkat beliau di ngaji filsafat. Kata Martin Luther King, kekuatan ilmiah kita hari ini itu sebenarnya telah melampaui kekuatan spiritual kita. Kita mampu membuat peluru kendali, tapi kita tidak mampu mengendalikan diri. Jadi, kita bisa membuat peluru yang bisa kita kendalikan. Padahal peluru itu kan sulit untuk dikendalikan, tapi kita bisa. Sayangnya, kita tidak mampu mengendalikan diri. Jadi, ini PR kita. Maksudnya intelijensi intelektual kita luar biasa, tapi
emosi dan spiritual kita masih tidak secanggih intelek kita. Ini kritiknya Martin Luther King. Ada lagi Charles Bukowski. Kata Bukowski, problem dunia masa kini itu adalah orang-orang pintarnya penuh keraguan, sementara yang bodoh penuh percaya diri. Ini masalah ini hari ini ya. Yang pinter-pinter itu ragu-ragu. Wah, saya ngomong gini ini nanti manfaat apa enggak, nanti menyinggung orang apa enggak. Nah, akhirnya enggak ngomong-ngomong sing pinter. Sing bodoh-bodoh ngomong terus dengan PD-nya apa wae di-share. Nah, ini problem ya, problem dunia masa kini. Orang-orang pinternya penuh keraguan, sementara orang-orang bodohnya penuh percaya diri. Harusnya yang pinter ya percaya diri, wong ada ilmunya. Yang bodoh, yang ragu-ragu, aku ini ndak ngerti apa pantas ngomong. Tapi sekarang kebalik. Baik, ada lagi quotes, kalau ini filosof. Menurut saya menarik, Agustinus. Jadi Tuhan seakan-akan tidak mengindahkan doa kita. Padahal dia selalu siap memberikan cahayanya kepada kita. Bukan cahaya yang terlihat, tetapi cahaya intelektual dan spiritual. Namun kita tidak selalu siap untuk menerimanya. Karena kita menjauh dan mengabaikannya demi keinginan akan hal-hal yang sementara. Jadi Tuhan itu sebenarnya siap dan telah memberikan kita anugerah-anugerah yang luar biasa. Tapi sayangnya kita tidak siap. Kenapa tidak siap? Yang kita minta hal-hal yang biasa-biasa dan sepele. Sehingga apa? Wadah kita tidak cukup untuk menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga terus kita protes, ya Allah aku minta ini saja kok tidak dikabulkan. Padahal Allah sudah memberi yang jauh lebih luar biasa daripada yang dia minta. Ini katanya Agustinus. Sayangnya karena kita fokusnya pada hal-hal remeh yang kita minta, sehingga anugerah Allah yang luar biasa itu meleset. Tidak bisa kita terima. Jadi ini situasi kita, kata Agustinus. Ya Allah, semoga nanti saya kalau ujian mata kuliah ini nilainya ya minimal B lah ya. Itu kan kecil. Itu urusan sederhana sekali yang kita minta. Padahal Allah itu anugerahnya jauh lebih besar dari itu. Katanya Agustinus, cahaya intelektual, cahaya spiritual. Karena kita menyiapkan wadah yang sangat kecil, akhirnya anugerah Allah yang sangat besar tidak tertampung. Terus kita mengeluh, seolah-olah Allah tidak memberi apa-apa, tidak peduli sama kita. Nah, ini juga perlu kita renungkan. Jadi titik renungannya terletak, jangan-jangan ada sangat banyak anugerah dari Allah yang selama ini aku abaikan. Karena aku tidak punya wadahnya, karena pintuku tertutup untuk itu, karena aku tidak tahu Allah sudah memberi sedahsyat itu. Nah, terakhir, ini dari Roy Bennett. Kata dia, more smiling, lebih banyaklah tersenyum, jangan banyak khawatir, takut, lebih banyak kasih sayang, jangan terlalu banyak memvonis, menjudge orang. Kemudian banyak-banyaklah bersyukur, kurangi stres, perbanyak cinta, kurangi kebencian. Ini kunci dari kecerdasan spiritual. Banyak senyum, jangan terlalu banyak khawatir. Wajah yang khawatir itu kelihatan pasti. Kamu mengkhawatirkan masa depanmu, mengkhawatirkan kuliahmu, mengkhawatirkan saya nanti laku apa enggak ya Pak, mengkhawatirkan. Loh, itu mesti kelihatan di wajahmu. Mesti mengurangi senyummu.
Perbanyak compassion, kasih sayang. Lebih fokus pada aspek yang membuat kita sesama manusia, sama-sama hidup saat ini, sama-sama saling membutuhkan. Jangan melihat label-label yang berbeda sehingga memancing kita untuk memberi judgement, memvonis orang. Banyak bersyukur, jangan banyak stres. Terakhir, banyak cinta dan kurangi kebencian. Ini nanti menurut saya jadi kunci-kunci besarnya dari kecerdasan spiritual. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk kecerdasan spiritual. Insya Allah minggu depan kita lengkapi dengan segala rupa kecerdasan yang lain. Kita masih ada banyak sekali kecerdasan kita kumpulkan di multiple intelligence, kecerdasan majemuk yang semoga membuat kita tambah bersyukur karena ternyata Allah itu memang memberikan banyak sekali fasilitas-fasilitas luar biasa untuk kita manusia. Bukti betapa Allah mengistimewakan kita dan sangat sayang pada kita. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.